Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali lagi belajar prakarya. Anak-anak, materi pada hari ini adalah kerajinan bahan lunak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak mari kita berdoa bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, dimanapun anak-anak berada, tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap semangat walaupun kita masih melakukan pembelajaran secara online, dan Ibu berharap, anak-anak juga berharap supaya pandemi ini segera berakhir. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak mampu memahami pengertian sejarah, jenis sifat dari karakteristik kerajinan bahan lunak berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Yang pertama, pengertian kerajinan bahan lunak. Sebelumnya, apa itu pengertian kerajinan ya? Kerajinan dapat diartikan sebagai sesuatu yang dihasilkan melalui keterampilan tangan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, kehidupan manusia sejak dahulu kala tidak terlepas dari keterkaitannya dengan alam dan kebendaan. Kemudian manusia memiliki rasa ingin tahu sehingga mampu beradaptasi dengan alam dan lingkungannya. Dari adaptasi tersebut, tidak jarang pula terhalang oleh keterbatasan. Ya, ada keterbatasan sumber daya, sehingga manusia perlu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, dalam upaya memenuhi kebutuhan ini, mengatasi kendala-kendala yang dihadapi tadi, manusia dengan keterampilannya dapat melakukan sesuatu yang lama-kelamaan tumbuh menjadi keterampilan kerajinan. Selanjutnya, kerajinan dari bahan lunak. Apa itu kerajinan dari bahan lunak? Yaitu merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Nah, prinsip kerajinan bahan lunak. Apa sih prinsip kerajinan bahan lunak itu? Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Apa itu aspek pemaduannya? Artinya, penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa, tapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, warna dan bentuknya berbeda, putih dan merah, kuning dengan hijau, atau bisa juga bahannya serupa, tapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Misalnya, sama-sama dibuat dari tanah liat, tetapi bentuknya beda. Ada yang dibentuk seperti patung, bisa juga dibentuk sebagai piring. Nah, bahannya sama-sama tanah liat, tapi karakteristiknya berbeda. Lalu menurut manfaatnya, kerajinan bahan lunak dibagi atas. Yang pertama, kelengkapan busana. Nah, produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dapat mempercantik dalam menggunakan busana. Contohnya produk aksesoris seperti gelang, kalung, bros, dan cincin. Yang kedua, kelengkapan suatu benda. Contohnya kotak tisu yang dilengkapi dengan hiasan keramik pada bagian mukanya sehingga dia lebih cantik.
Yang ketiga, kelengkapan rumah atau bangunan. Di sini produk kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya air mancur yang berbentuk ikan di taman rumah. Bisa juga contoh lainnya itu genteng di atap rumah. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk kerajinan bahan lunak. Kelengkapan keperluan ritual atau acara adat. Nah, banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pula kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya, lilin yang digunakan pada ritual pesta adat. Nah, pada agama-agama tertentu juga lilin ini digunakan saat ada kegiatan tertentu. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kebermanfaatan di atas, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Nah, ini. Yang pertama sebagai penambah keindahan. Apa artinya, Bu, menambah keindahan? Nah, keberadaan kerajinan bahan lunak itu dapat memperindah penampilannya, seperti tadi penggunaan kalung, cincin, ya. Yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas dia jadinya. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Nah, ini maksudnya kalau dipakai sebagai syarat, jika tidak digunakan, maka kegiatan itu tidak berarti apa-apa. Ini biasanya pada ritual adat tertentu. Merupakan pertanda atau simbol. Nah, produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Yang kelima, dibuat khusus sesuai benda aslinya atau diduplikasi. Ini dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Tentu saja karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Nah, jenis bahan lunak apa yang digunakan pada kerajinan? Yang pertama, bahan lunak alam. Nah, apa itu bahan lunak alam, Bu? Bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, hewan, tumbuhan, ataupun lapisan bumi. Dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur atau dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Nah, kita bahas nanti satu persatu. Selanjutnya ada bahan lunak buatan. Bahan lunak buatan adalah bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu, sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contoh bahan lunak buatan yaitu polimer clay. Nah, ini nanti biasa kita sebut sebagai plastisin. Ada gips, fiberglass, lilin, sabun, dan parafin. Jenis bahan lunak alam. Yang pertama, nah ini kita bahas satu persatu jenis bahan lunak alam. Yang pertama adalah tanah liat. Nah, ini kamu lihat ini contoh hasil dari tanah liat ya, kerajinan yang dibuat dari tanah liat. Ada genteng, ini genteng yang terbuat dari tanah liat. Nah, tanah liat mudah hancur jika tidak melalui proses pembakaran. Campuran tanah liat adalah air. Selanjutnya, tanah liat dapat diberi warna dengan cara glasir. Apa itu glasir? Pembakaran pada suhu tinggi, sangat tinggi ya, hingga 1300 derajat
Celcius. Yang kedua, kulit. Nah, ini contoh kulit hewannya. Ini contoh produk kerajinan yang menggunakan bahan dari kulit. Kulit berasal dari kulit hewan yang sudah tersamak hingga mudah dibentuk. Kulit alami jika terbakar akan berbau seperti bau sate. Kemudian kulit tidak tahan air. Jika terkena air akan merusak struktur kulit. Selanjutnya, getah nyatu. Nah, anak-anak, getah nyatu ini berasal dari pohon nyatu. Jadi nama pohonnya ini pohon nyatu. Pohon nyatu ini punya getah, ya getahnya itu dia berwarna putih seperti gambar di bawahnya ini. Ya, getahnya berwarna putih. Jika ingin dibentuk, getah nyatu harus dimasak terlebih dahulu agar lunak dan elastis. Nah, jika dipanaskan, getah nyatu ini akan melunak, sehingga mudah dibentuk. Tetapi lama-kelamaan akan mengeras. Jadi dia semakin kokoh, semakin kuat. Selanjutnya adalah floor clay. Nah, ini dia floor clay. Ini dia contoh floor clay yang sudah ditambah warna. Apa sih floor clay itu? Floor clay berasal dari adonan tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Kerajinan floor clay tidak tahan air karena jika terkena air akan mudah rusak. Pewarnaan dapat dilakukan dengan menggunakan pewarna makanan. Ini dia. Nah, selanjutnya ada bubur tisu. Ya, ini contoh tahapan dalam pembuatan bubur tisu. Dan ini adalah kerajinan yang dihasilkan dari bubur tisu. Nanti anak-anak akan mencoba membuat ini ya. Nah, baik. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang menggunakan bahan dasar yang bersifat lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Yang kedua, bahan lunak terbagi dua, yaitu bahan lunak alam dan bahan lunak buatan. Yang ketiga, bahan lunak alam adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun lapisan bumi. Dan cara pengolahannya juga secara alami, tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Yang keempat, contoh bahan lunak alam itu tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay. Anak-anak, Ibu ingatkan supaya anak-anak mencatat hal-hal penting dari Bapak Ibu Guru sudah sampaikan melalui video pembelajaran. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Anak-anak tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.